warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni dengan NPM 2240605099. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Pancasila, Sejarah dan Kedudukannya bagi Bangsa Indonesia. Pengarang dari buku ini yaitu Yasser Arafat SH, Nur Zamzam SH MH, Abdal SH MKN, Dewi Nurfianti SH MH, Lisa Syahnas SIP MHSC MH, Mawardi Khairi SH MH. Penerbit pertama yaitu oleh Intelligensia Media. Buku ini di-cover oleh Lahar Dian Tegar, layout oleh Nur Sahada, dan copyright pada bulan Maret tahun 2020. Ukuran buku tersebut dengan 15,5 cm x 23 cm. Halaman buku tersebut 128. Edisi 1 pada tahun 2020. Nah, sinopsis dari buku tersebut yaitu Pancasila berperan sentral dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Sebagaimana bangsa dengan luas wilayah ratusan juta jiwa dan wilayah yang kaya akan berbagai agama, adat, suku, dan ras, Indonesia mutlak membutuhkan penyatuan. Pada titik inilah Pancasila memiliki peran penting. Keragaman ini harus dibawa dalam satu payung, jika tidak ingin memecah belah Indonesia sebagai sebuah bangsa. Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan negara, pedoman tersebut mewakili kesehatan kehidupan dari budaya yang soleh dan adil, baik itu ekonomi, sosial, atau politik. Bukan sekedar pemahaman universal yang mengutamakan nilai dan praktis teologis serta mengesampingkan kehidupan sosial yang konkret. Di sisi lain, ia tidak serta-merta menginginkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur tanpa bersinanggung dengan roh dan nilai-nilai Tuhan yang berkuasa di dalamnya. Sebagai acuan umum, petunjuk-petunjuk Pancasila bersifat komplementer dan dialektis, sehingga tidak saling meniadakan karena Pancasila merupakan acuan universal dalam kehidupan berbangsa dan negara. Di dalam buku ini memiliki poin-poin penting yaitu pengenalan pendidikan Pancasila, Pancasila pada lintasan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, kajian filsafat Pancasila, Pancasila sebagai etika kebangsaan, kehidupan, Pancasila sebagai nilai dasar bagi pengembang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pancasila dijadikan landasan nilai dan acuan untuk menganalisis kompleksitas permasalahan sosial di masyarakat. Secara keseluruhan, buku ajar ini mengupas tentang urgensi pendidikan Pancasila, sejarahnya, dan posisinya dalam pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Nah, dari sinopsis tadi, buku ini terdapat keunggulan, yaitu siswa dapat menggunakan buku Pancasila ini sebagai sumber pendidikan Pancasila. Dan buku ini juga mudah dipahami tentang Pancasila yang memiliki poin-poin penting, yaitu pengenalan pendidikan Pancasila, Pancasila dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, dan kajian filsafat tentang Pancasila, serta Pancasila sebagai etika kebangsaan, hidup Pancasila sebagai nilai inti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang kedua, bahasa dan istilah yang digunakan dalam buku ini dapat dimengerti dan dapat menjelaskan hubungan Pancasila dengan realitas kehidupan manusia dari masa lalu hingga masa kini. Yang ketiga, wawasan dan gagasan yang terkandung dalam buku ini sangat berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di balik keunggulan buku ini juga terdapat kelemahan, yaitu 1. Meskipun banyak pembahasan dalam buku ini, namun gaya penulisannya sangat lugas dan terdapat beberapa kata yang begitu berat untuk dipahami oleh pembaca, sehingga dapat membingungkan pembaca yang tidak memahami kata-kata berat dalam buku ini, terutama pada kalangan anak-anak.
Padahal nilai-nilai universal Pancasila sebagai dasar negara di dalam buku ini mudah dipahami. Dalam hal ini, karena pembuatan buku yang sangat istimewa tersebut membutuhkan pengetahuan yang mendalam dari si penulisnya agar pembaca dapat memahaminya. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.